Yesus, Yesus. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah. Mari naikkan syukur Bapak Ibu, mengucap syukur hari-hari yang sudah kita lewati. Bersyukur kita ada di bulan kedua di tahun 2026 ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kebaikan Tuhan, kami kagum Tuhan. Cara-Mu mencintai kami, cara-Mu menebus dosa kami melalui karya salib. Terima kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Di hadapan kita ada perjamuan kudus Bapak Ibu. Melalui tubuh dan darah Kristus ini kita diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Katakan terima kasih Tuhan, darah-Mu di atas kayu salib yang sudah tebus dosa kami. Darah-Mu di atas kayu salib yang sudah sembuhkan sakit penyakit kami. Darah-Mu Tuhan yang sudah bayar lunas kami. Kami yang seharusnya binasa, Kau selamatkan kami Tuhan. Bukan cara-Mu, sama-sama yuk nyanyikan. Kau ada cerita proses hidup di titik terendahku. Kau mengangkatku, ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Yang kagum sama Tuhan yuk. Bukan yang cinta sama Tuhan.
kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami di sini mau memuji bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap bersorak-sorai, katakan amin. Shalom Bapak Ibu, masih semangat ya dalam Tuhan. Tidak mengurangi cuaca hujan sekalipun, kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Kasih tos dong kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Yang baru datang, selamat beribadah. Yuk kita dipilih dari segala bangsa, biarlah sekalian bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, lebih mantap kita dan dikurus bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Dimana kemuliaan, yeah, dan hormat kami, dimana sembah kami, pujian kami, dimana kemuliaan, hormat kami Tuhan, dimana sembah kami. Masih tepukan juga Tuhan. Dari segala bangsa kita jadi umatnya, orang-orang yang dipilih dan dikuruskan bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Dimana kemuliaan dan hormat, dimana sembah kami, pujian kami, dimana kemuliaan, yeah, dan hormat kami, dimana sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan Bapak Ibu saja, dimana kemuliaan, Yesus, dan hormat kami, dimana sembah kami, pujian kami, dimana kemuliaan, Yesus, dan hormat kami, dimana sembah kami, pujian kami, lagi sekali lagi, dimana kemuliaan, dimana sembah kami, pujian kami, dimana kemuliaan dan hormat kami, dimana sembah kami, pujian kami, dimana sembah kami, pujian kami, dimana sembah kami, pujian kami. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Amin. Saya ingin kita di sini teriakan haleluya 3 kali biar kita nggak ngantuk, oke? Berkat itu bukan hanya ngomong materi aja Bapak Ibu. Berkat itu kita dikasih kesehatan, kita dikasih nafas, kita berikan doa yang terbaik sama Tuhan. Masa kita kalah manggil bakso aja kita bakso kita bisa teriak. Masa kita muji Tuhan aja kita kok lemas, Dia
Tuhan yang ngasih kita hidup Bapak Ibu, Tuhan yang ngasih kita nafas. Kita harus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kasih setiamu sama Leo kata bagiku iman kebajikan, iman kebajikan bersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya dan anugahnya sangat besar bagiku. Ya orang yang diberkati sama saya, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu yang lama terus dari semangat, iman kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah yang sanggup limpahkan kawannya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih berkat-Mu Tuhan yang menyediakan aku diberkati, aku Tuhan Tuhan. Karena sebab Allah limpahkan karyanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapak Ibu saja yuk katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi, orang-orang diberkati, sama-sama yuk. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu yang menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, Tuhan bagiku. Haleluya. Yes. Bersyukur pada Tuhan, kasih setianya selalu ya dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita Bapak Ibu. Terlebih dahulu mari tundukkan kepala, kita berdoa biar Tuhan kuduskan persembahan setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh limpah besar anugerah dan kasih setiamu, tak terselami kebaikan Tuhan. Kau sudah memberkati kami, baik berkat jasmani maupun
maupun rohani. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kami Tuhan. Mungkin ini sedikit dari berkat apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tapi biar dengan kerelaan hati kami memberi, biar persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan di gereja di tempat ini. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang siap memberkati persembahan katakan amin. Selamat memberi persembahan Bapak Ibu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku berkata Tuhanku, imanku berkata amin. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang percaya sama Tuhan, sama-sama yuk dari awal katakan jiwaku bertanya, jiwaku bertanya, apakah masih ada melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku berkata Tuhanku, imanku walaupun
yang setia. Dengan perlahan saya undang semua bangkit berdiri. Walaupun itu nyatakan pujian ini, nyatakan pujian ini. Ku tak percaya Tuhan meski kami tak melihat. Kau bukan percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Keadaan dunia boleh berubah, masalah boleh datang sini berganti. Engkau ada di samping kami Tuhan, meskipun masalahku banyak Tuhan, masih ada. Tetap percaya, terindah pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun itu tak terhingga. Yes, ku tetap percaya. Punya kuasa hidupku dalam lembah gelap. Tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana terindah pribadimu berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Berikan waktumu 1-2 menit sebelum firman disampaikan, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Mari menyembahnya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih buat kesehatanku. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita diberkati firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak kita. Terpuji nama-Mu Bapa, kami melihat anak-anak kami semua berdiri di depan. Mereka percaya kepada Engkau, mereka datang untuk beribadah kepada-Mu. Dan kami percaya saat iman mereka terpaut kepada Engkau Tuhan, maka kami percaya masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Masa depan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi mereka. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Segala apapun yang dibutuhkan untuk kehidupan mereka, masa depan mereka Tuhan pasti sediakan. Dan kami percaya mereka tumbuh dalam keadaan sehat. Mereka tumbuh dengan penuh sukacita damai sejahtera karena mereka percaya kepada Tuhan. Berkati ibadah mereka, kami percaya mereka akan mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Demikian juga nanti untuk kakak-kakak yang akan mengajar mereka, membawa mereka masuk dalam ibadah. Kami percaya hikmat daripada Tuhan turun atas mereka. Dan kami percaya pengurapan daripada Tuhan turun atas mereka. Sudah kuasa Tuhan dinyatakan. Ibadah mereka, ibadah yang penuh sukacita
beribadah penuh kuasa Tuhan dan mereka pulang akan diberkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus dan kami sudah berdoa syukur dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu, memberkati dengan firman-Mu dan kami percaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Ya. Sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 16. 14 sampai 26 ya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati ya. Jadi kenapa firman Tuhan ini disampaikan seperti itu? Banyak orang yang katanya beriman tapi perbuatannya tidak sesuai dengan imannya ya. Jadi kalau kita cuma ngomong beriman tapi tindakan kita tidak menunjukkan iman kita, hakikatnya adalah mati. Dan kita belajar dari firman Tuhan ini ya. Nah, dan kedua Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Ayat 14 saya bacakan ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, pertanyaan ini adalah untuk kita sore hari ini ya. Sore hari ini kita berkata kita ibadah di tempat ini karena kita beriman kepada Tuhan. Tapi apakah kita melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan iman kita? Kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan iman kita, apakah iman yang kita bicarakan tadi, apakah iman yang membawa kita beribadah di tempat ini akan menyelamatkan kita? Ya, berapa banyak orang katakan gini, sekali dibaptis pasti selamat, ya kan? Terus hidupnya nggak karu-karuan, selalu bicara selamat, perbuatannya nggak benar. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Jadi sore hari ini kita belajar, kita koreksi diri kita masing-masing supaya kita menyadari bahwa kita orang beriman dan perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Ayat 15 saya bacakan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang ya. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah, sekarang kita perhatikan ini ya. Ini ada satu cerita. 2 ayat 15-16 itu cerita. Ada saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari. Kita orang yang cukup makan, kita ngomong sama mereka, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Sekarang perhatikan, kalau orang kekurangan pakaian dan kekurangan makan, dibilang selamat jalan, orang itu mau jalan kemana? Oh nggak punya duit kok, mau jalan kan nggak mungkin, betul kan? Terus kenakanlah kain panas, makan naik nggak punya, apalagi beli baju, begitu kan? Terus makanlah sampai kenyang, makanannya juga nggak punya. Berarti kalau kita dengarkan cerita ini sebetulnya orang ini kakek ngomong kok, jadi ngomong kok nggak arti ini. Nah, berapa banyak kita pun juga alami seperti itu. Kakek ngomong tapi nggak orang tindakan yang gitu kan. Nah ini kita harus tahu. Kita bicara sakno tok tapi nggak pernah bertindak. Nah ini ya, ini satu peristiwa di mana kita bisa lihat orang beriman tapi tidak mempunyai kasih setia ini, ya kan? Kalau nggak bisa bantu, jodoh ngomong, kan gitu kan? Kalau omongan ini menyakitkan hati orang. Kalau ada orang yang kekurangan pakaian, kekurangan makan, terus kita ngomong selamat jalan, pakai pakaian panas, makan hidupnya, itu namanya ngenyek, tahu ya? Nah, karena orang makro, lah buat apa mulut kita untuk bicara seperti itu? Itu berarti tidak menunjukkan iman kita. Ucapan kita itu berkat, bukan ucapan kita justru membuat orang itu terhina, kan gitu kan? Jadi kita harus hati-hati ya. Sekali waktu jaga mulut, makanya jaga mulut itu penting ya. Jaga mulut bukan karena belum sikat gigi, tapi apa yang dikeluarkan, hati-hati. Ayat 17. Demikian juga dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini ayat 17.
Jadi pada hakikatnya iman itu mati. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus, iman itu artinya kita percaya kepada Kristus dan kita percaya bahwa kita memperoleh hidup baru, hidup kita diperbarui, maka kita akan mengalami perubahan-perubahan dan kita menerima keselamatan karena kasih karunia. Kita diberi kasih, maka kita harus memanjatkan kasih. Tapi ayat 15-16 tentang orang tadi yang membutuhkan pertolongan, kita tidak mempunyai kasih. Kelihatan dari apa? Dari ucapan kita. Kalau kita nggak bisa bantu, kita bisa ngomong, ayo saya doakan. Kan enak kan? Nggak usah alasan macam-macam, ngomong seperti ini, ayo kita doakan aja. Kita doa, kita sama-sama orang yang kurang, ayo kita doa. Kita percaya Tuhan akan nolong. Itu orang itu akan diberkati dengan ucapan kita. Walaupun kita nggak nolong apa-apa, tapi kita memberi semangat kepada mereka. Ayo kita berdoa bersama. Amin. Ya, ini contoh yang pertama ya, contoh yang pertama. Terus kan 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, ini perhatikan. Ini ayat 18 ini adalah ayat-ayat yang perbuatan-perbuatan yang sering dipakai orang. Kalau orang melihat kita orang Kristen tapi beriman tok sudah melakukan kegiatan apapun. Berapa banyak orang ngomong daripada jadi orang Kristen katanya percaya keselamatan besok masuk surga tidak melakukan apa-apa, lebih baik aku tidak yang gereja tapi aku melakukan perbuatan baik. Aku bagi-bagi sembako, aku nolong orang, aku tolong orang, aku juga bantu orang dalam macam yang iman Kristen. Jelas nek ngomong tok ini lah banyak kan. Sebetulnya kalau saya ngomong seperti ini di luar kita sering ada seperti ini. Betul kan, banyak sering ada. Ini mau doain Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan mati, orang ini melakukan perbuatan juga mati, bodoh. Karena apa? Tanpa mengaku Tuhan sebagai Juru Selamat, tidak mungkin dapat keselamatan. Betul kan? Nah ini kita bilang, ini mau doain dapat juga. Melakukan perbuatan baik seperti apapun, kita tidak bisa masuk surga. Ya, jadi kalau kita beriman, kita sebetulnya kalau beriman itu tiket kita ke surga, tapi salah naik bis karena perbuatannya nggak benar. Mestinya surganya Surabaya lupa bis yang Blitar, kan gitu kan? Jadi sampai Blitar, kan gitu kan? Dan Tuhan katakan beriman tanpa perbuatan hakikatnya mati itu seperti ini. Ya, ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ini perhatikan. Ini loh yang menjadi contoh bagi kita. Kalau kita tidak melakukan perbuatan baik sesuai dengan iman kita. Contohnya 19. Setan itu tahu bahwa Tuhan itu Yesus itu adalah Allah. Percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca peristiwa di tempat ibadah di Kapernaum, setan itu ngomong, apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret? Yang gitu kan? Engkau datang hendak membinasakan kami. Setan ngomong, Tuhan datang untuk membinasakan kami. Berarti setan tahu kuasanya tidak bisa menang dengan kuasa Yesus. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Ya kan? Setan itu tahu bahwa Yesus itu Allah. Kan tahu kan? Seperti kita tahu Yesus itu Allah, tapi perbuatannya setan, ya tetap setan. Lah kalau kita tidak melakukan perbuatan sesuai dengan iman, ya berarti kita itu ya kontrolnya setan, gitu kan? Kalau kita tetap beriman tapi berbuat jahat, iya otomatis kita termasuk kelompok setan, gitu kan? Lah ini lebih dipertegas lagi sama firman Tuhan, sama Tuhan dipertegas lagi. Makin lama makin gak enak firman Tuhan ini, kayak gitu. Lebih menohok kita, betul kan? Kalau tadi tidak memiliki kasih. Saya tadi cuma kayak ngomong tok. Sekarang enggak. Sekarang kita sama seperti setan gitu kan. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan iman kita. Ayat 19 ya, ayat 19 sudah tadi ayat 20. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kalau orang ngomong aku beriman kepada Kristus tapi tidak pernah melakukan perbuatan sesuai dengan imannya, podo ambil kosong, podo ambil kentongan. Kentongan itu tidak kosong, tidak suaraan, tidak dipotongin, suara yang tanggung dengan motor gitu kan. Nah yang begitu juga kita. Jadi ini banyak, di luar ini banyak, dan itu akan dilihat orang.
Orang kalau melihat orang yang rajin ke gereja dalam macam kelihatannya luar biasa, tapi hidupnya juga luar biasa, nggak karuannya, membawa orang akhirnya nggak mau ke gereja, nggak mau percaya kepada Kristus. Kan gitu. Berapa banyak orang masih membedakan orang. Ya beberapa contoh kalau kita baca di India, dan macam gitu. Gara-gara, ya kan, satu orang India ditolak masuk ke gereja. Karena dibilang ini bukan gereja orang India, ini gereja orang kulit putih, kan gitu kan? Orang ini tidak jadi masuk ke gereja, ternyata dari Perdana Menteri. Nah coba orang itu masuk ke gereja jadi Kristen, terus jadi Perdana Menteri, dia itu Kristen. Otomatis rakyatnya juga jadi Kristen, betul kan? Saya ini jadi ini juga ya. Gara-gara apa ya? Gara-gara orang yang ngomong beriman itu kan. Jadi gue ngarep pintu itu jadian itu bentuk meret, jadian meret ini jajarannya wapi tidak perbuatannya oleh ini. Lah berapa banyak kita seperti itu, ya kan? Nah ini kita lihat ya. Sekarang kita contoh iman dan perbuatannya sama. Ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas Mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu imannya menjadi sempurna. Perhatikan, Abraham itu orang beriman, dan kita tahu loh Abraham itu nggak dua anak setengah mati aneh, gitu kan? Itu kan dua anak itu untung-untungan dua anak kan gitu kan? Wes untung-untungan dua anak mulai sehat, mulai gede, ketok genah, sama Tuhan cuma mempersembahkan kan gitu kan? Loh bayangkan, betul kan? Kita mungkin sebagai anak Tuhan dulu nggak kenal Tuhan, hidup kita nggak karuan, begitu kita percaya Tuhan, hidup kita ditolong Tuhan enak-enak, setelah enak lari sama Tuhan yang gitu kan? Abraham juga begitu, tapi Abraham nggak lari. Abraham tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Perhatikan, kalau kita punya iman dan kita melakukan perbuatan-perbuatan iman kita, itu adalah Tuhan akan memperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau kita tidak ditanya Abraham, apakah anaknya dari dulu dipersembahkan? Tidak. Berarti kan ditolong Tuhan. Ditolong Tuhan bukan sesuatu Tuhan ngomong gini, wes Abraham, anaknya untuk dipersembahkan, kan bukan gitu toh. Tapi Tuhan disediakan dan ini. Berarti kalau kita melakukan perbuatan iman, bukan kita yang cuma ditolong Tuhan, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada yang kita lakukan. Katakan amin. Yang itu yang kita butuh. Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan iman akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan Tuhan akan mempercayakan lebih kepada kita. Katakan amin. Melakukan kebenaran itu soalnya gak enak. Orang biasa ngamuk atau gak oleh ngamuk itu gak enak. Caranya dodoli deket kan gitu kan. Coba dodoli deket kudu dilampiasno, kudu ngamuk kan gitu. Coba kalau bapak ibu gak ngamuk tapi dodoli deket, gitu urusan gitu kan. Nah kita mesti tahu seperti itu kan. Jadi harus coba-coba dodolku berdeket gara-gara orang itu hati-hati bapak ibu. Berdeket itu bahaya kan gitu. Nah begitu juga yang kita harus lihat bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Katakan amin. Ya. Jadi ini loh yang harus kita lakukan. Saya punya tim PW yang bagian mengurusi sound system. Ya kalau di sini kan sound systemnya ganti dari satu ini mengurusi mereka. Berkat ngomong ngatur segala macam. Pada saat ibadah begitu mau masuk ibadah, saya tuh masuk ke ruang ibadah, saya lihat kok ketoknya enggak sehat. Katanya, lu kenapa kok enggak sehat? Ya, saya kok enggak enak ya Pak. Badan saya tuh merasa enggak enak. Hati-hati lu ya, nanti istirahat. Oh iya Pak, dia bilang gitu. Selesai ibadah saya datangi lagi. Gimana? Iya Pak, tangan saya ini kok kebas. Tangan kanan itu kebas. Mulai kebas enggak enak, dan tidak digalak terus dengan kebas. Betul kan? Iya, memang saya itu tensi saya tinggi Pak. Tensinya tinggi tapi dia melayani. Saya bilang ojo ulang DJ. Kan di gereja kan sudah latihan sama orang stroke.
yang namanya satu Pak Yanto stroke dikurai, satunya stroke masuk rumah sakit Saiful Anwar, gitu kan, semua ditolong Tuhan, kan gitu kan. Ini ada mau stroke ketiga, saya bilang ini stroke kedua kamu sendiri, cerita kenapa segala macam bla bla bla, akhirnya dibawalah dia ke dokter. Dibawalah dia ke dokter bukan cuma diobati, yang paling penting dia tahu bahwa pola hidupnya itu tidak sehat. Loh, jadi Tuhan kalau ini satu kebenaran, orang setia melayani Tuhan, Tuhan bukan cuma menyembuhkan dikasih obat, tapi Tuhan tambah bonus, urip ini salah. Dia pelatih tenis, dia merasa kalau pagi tenis, sore tenis, siang tenis, malam tenis sehat, kan gitu kan? Ya gara-gara kajian gitu, buku tenis, latih, segala macam, akhirnya dia alami sakit seperti itu. Karena apa? Kalau dia latihan pagi, tenis latih, siang latih, malam latih kan kesel. Apalagi orang sudah cukup umur. Kalau capek yang diminum apa? Yang diminum yang sasetan itu cuek-cuek, ngantuk, bad coffee, ya kan? Mari gitu rasa kesel dikit, coklat, minum, lek perlu suplemen-suplemen itu diminum, itu yang membuat dia sakit. Akhirnya apa? Gula darahnya bonusnya luar biasa, 400 lebih. Gula darah, tak main-main, gula darah 100 dia kurang 400, gitu kan? Hebat memang ya. Tensinya 190, hebat kan? Lu tidak ditolong Tuhan itu berdos kabeh, gitu kan? Kan gitu kan? Dan ini udah luar biasa kan? Sekarang dia yang iya Pak. Setelah saya tahu gitu, sekarang saya jam 8 tidur Pak. Terus tidur enak Pak. Orang itu kurang istirahat, akhirnya ngane-ngane. Orang kalau kurang istirahat, badannya tidak sehat. Orang sembarang ngomong denganmu. Terimone kok dirasani, nggak terima, dilokno, segala macam. Pernah marah sama saya, dia gara-gara kurang istirahat itu. Begitu sekarang setelah istirahatnya cukup, jadi sabar. Bini kita tidak apa-apa, Pak, biasa gitu. Dulu padahal, wah itu tidak dijak ngomong. Kalau dijak ngomong ini nyantai-nyantai ke sembuh, gitu kan. Tapi sekarang jadi bonusnya seperti itu. Ini perhatikan, kalau kita melakukan sesuai dengan iman kita, Tuhan tidak cuma menolong, tapi memberi bonus. Katakan, amin. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, ini lebih jelas lagi kan? Manusia itu dibenarkan. Jadi kalau kita benar, nantinya kita bisa pulang ke surga. Tuhan katakan apa? Bukan cuma iman tok, tapi perbuatannya. Jadi iman tok nggak cukup, perbuatan tok nggak cukup. Karena perbuatan belum tentu mencerminkan iman kita. Kalau iman, perbuatan sesuai dengan iman itu mencerminkan iman kita, dan itu jaminan masuk surga, katakan amin. Ya, ini yang luar biasa ya. Sekarang ayat 25. Dan bukankah demikian juga dengan Rahab? Nah, sekarang contohnya lagi Rahab. Pelacur itu, siapa sih tidak ngerti Rahab itu orang-orang berdosa? Betul? Rahab itu orang berdosa. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya dan menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Rahab itu orang berdosa, tapi dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan iman. Tuhan benarkan. Loh, ya kan? Kayak orang jahat, background kita apapun dulunya, orang jahat segala macam, orang yang jelek katanya sudah direject sama orang lain, tapi Tuhan akan tolong kita kalau kita beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan Tuhan celekkan orang lain semua. Singkatannya pengintai itu orang yang beriman, orang yang hebat-hebat, yang kiamik-kiamik ditulung di belakang. Enggak ditulung harus jenis Rahab, mati. Begitu kan? Ini perhatikan orang jahat yang dunia katakan reject jadi luar biasa di mata Tuhan. Amin. Karena iman dan perbuatan itu sesuai kan gitu. Lah kita ini jauh lebih baik daripada Rahab. Lek Rahab bisa masuk kita gak iso kan gini kan. Baliknya kan gitu. Firman Tuhan kita sore hari ini kan katakan seperti itu. Rahab bisa masuk gak iso. Kan gitu. Ya kan ngomong Abraham, oh ya Abraham kan bapak orang beriman. Nah, kita mungkin masih merasa banding dengan Abraham untuk rasanya ya oh kan gitu kan. Saya ini banding dengan Rahab. Apa mana? Lalu ada yang lebih jelek dari Rahab, tolong angkat tangan. Tidak ada kan? Rahab bisa, berarti kalau kita tidak bisa, kebacut. Dengan katakan gitu sore hari kebacut, dan gitu kan? Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Wis beres kan? Lebih tegas lagi.
Kematian datang kepada orang apabila roh dan tubuh pisah. Roh di tubuh kita pisah, maka orang itu mati. Begitu juga ini, kalau Tuhan katakan iman dan perbuatan pisah, mati. Udah tidak bisa bentar lagi yang bilang ayat 26 itu vonis daripada Tuhan. Wes berimano, wes sampai elek berimano, kayak kalung salib ping 10, jejer karena bumi sampai bener, tapi perbuatan ini tidak sesuai dengan iman kita, mati. Ngomong berbuat baik tapi tidak pernah percaya kepada Tuhan, mati. Gitu kan? Yang paling benar percaya kepada Tuhan, kasih Tuhan masuk kepada kita, kita mengalami hidup baru, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita di tangan Tuhan, itu kita mengalami hidup enggak mati. Katakan amin. Amin. Ya, jadi firman Tuhan ini jelas ya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 ya. Berarti kalau kita tidak memiliki perbuatan sesuai dengan iman kita, berarti kita mati. Kan gitu. Halo, siapa yang mau mati? Tidak ada kan yang mau mati kan? Semua kepengen hidup kan? Hidup caranya cuma seperti itu. Hidup dalam berkemenangan. Katakan amin. Nah, sekarang kita belajar. Kita belajar ya, yang lainnya belajar. Ya. Apa sih perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman? Ya, saya kasih 3 contoh, 3 perbuatan yang sesuai dengan iman kita dan itu mudah kita ingat. Yang pertama, mengasihi Kristus. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengasihi Kristus itu gampang diomong, angel dilakukan. Nah, bagi dunia kadang-kadang seperti itu. Ngomongnya gampang mengasihi Kristus, tapi melakukan angel. Karena firman Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berapa banyak kita untuk hidup kita, untuk supaya kita lebih lagi diberkati, supaya hidup kita lebih baik lagi, kita melanggar firman Tuhan. So, untung Imlek tidak pas minggu ya. Kalau Imlek pas malam Imlek itu minggu, Imleknya Senin, kira-kira minggu sore ada ibadah apa enggak ya? Apa mangan kabeh? Nah, kembali kan gitu. Nah, ya kan? Golek angko, kan gitu katanya golek angko, kan gitu kan? Loh, kita lihat di situ aja loh. Kita lihat di situ aja. Ini kan kita gampang toh. Contohnya kan gampang. Untungnya Imlek itu Selasa. Jadi Senin biasanya enggak ada ibadah. Jadi enggak ketok, ya. Betul kan? Tapi berapa banyak dulu waktu saya masih banyak layani senior ya, tante-tante oma-oma di sini. Lek sudah ada tempat yang penyembuhan alternatif itu. Lek datang mulai bawa ember, mulai bawa timbul lagi gitu kan. Ibadah seperti itu, kabeh boleh ember. Betul ya? Ini hati-hati. Surga digadekno ambil ember. Loh iya kan, kalau saya bilang surganya digadekno ambil ember, kan gitu kan? Lah kita harus hati-hati. Di dunia itu orang akan selalu seperti itu. Orang akan seperti itu. Ya jadi kita mesti tahu bahwa kalau mengasihi Kristus, Kristus itu paling utama. Dan kehendaknya Kristus itu kehendak yang harus kita lakukan. Karena setiap kita, setiap manusia itu punya kehendak bebas. Kenapa punya kehendak bebas? Karena manusia punya cita-cita. Oh, besok jadi dokter, besok jadi orang. Enggak ada kebulunya dari dokter. Benar kan? Sapi dari dokter enggak ada. Sapi seluruh binatang itu cuma hidup untuk fisiknya. Makan, minum, berkembang biak. Kan kalau manusia enggak. Karena punya kehendak tadi itu. Punya keinginan mau jadi dokter, manusia di bumi enak-enak kepengen yang bulan kan gitu kan. Bulan peteng dan listrik di tekor air gitu kan. Bulan kurang siapa yang males. Itu namanya kehendak manusia, kehendak bebas. Lah kehendak bebas manusia ini hati-hati. Bapak Ibu semua, opa-oma hati-hati. Adam, Hawa dan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena kehendaknya dia. Tuhan itu memberikan manusia kehendak bebas. Sakarmu mau apa? Karena apa? Tuhan sudah ngomong, ojo mau makan, bla bla bla. Kan sudah ngomong kan? Tapi manusia punya kehendak bebas tetap dimakan, betul kan? Betul atau betul? Ya, kalau kita ngomong, lalu dilarang di Tuhan kena apa? Buah tidak dibosok, no ya beda dengan makan manusia kan gitu. Lalu enak di manusia, ada enak di Tuhan. Karena manusia itu punya tanggung jawab. Tuhan sudah memberikan perintahnya, Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Kita dituntut setia dan taat. Betul? Kalau semua ada di otoritasnya Tuhan, semua manusia taat dan setia karena diprotek sama Tuhan.
Ya kan, kesana nggak bisa, kesini nggak bisa. Manusia jadi robot, bukan manusia, bukan serupa segambar Allah. Karena Allah punya kehendak. Kehendak Allah jadikan manusia yang menjadi berkat. Bapak Ibu semua, ada yang jadi ini jadi berkat, ada yang jadi singer, pemain musik, gitu kan. Ada juga yang kita menyampaikan firman Tuhan, itu kan kehendaknya Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kita harus jalani. Ingat, mengasihi Tuhan, hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan, katakan amin. Itu yang pertama. Kalau kita mengasihi Tuhan, aman, kita punya rem. Mau ngelakuin gini, enggak, aku mengasihi Tuhan. Mau ke sana dapat ember, enggak, aku lebih mengasihi Tuhan daripada ember. Gitu kan? Oh, sudah ganti ember lah, wes ini diganti cinta, wes enggak, tetap Tuhan. Kan gitu kan? Kita punya rem mengasihi Tuhan. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki karakter Kristus. Kalau orang mengasihi Tuhan, kita diselamatkan, maka kita memperoleh hidup baru. Katakan amin. Hidup baru jangan cuma dibilang dari berdosa tidak berdosa, itu pasti. Tapi tadi kehendak bebas, taat setia, kita memiliki perubahan hidup, kita memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus itu apa? Buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, ini yang harus dimiliki. Ini tidak saya uraikan satu-satu, biar esok. Ya, jadi ini harus kita belajar ya, kita harus belajar. Ini harus dimiliki, ini jadi satu paket. Ya, kita ini punya, semua orang punya kelemahan. Contohnya apa? Oh, kasih. Dulu mintanya kita terus yang kita terus yang diperhatikan. Tapi begitu menerima Kristus, kita mau berubah, kita ganti memperhatikan orang lain. Itu bicara kasih, itu bicara empati. Dulu jalurnya kita terus. Kita yang diperhatikan, tidak diperhatikan ngamuk, gitu kan? Sak koncoan, mau telu, sitok, tidak omong, sitok, tidak melengos sekali, gitu kan? Karena mereka tidak diperhatikan, kok aku terus kan gitu kan? Beda. Kalau anak Tuhan, akunya ini sudah Tuhan yang mengasihi aku. Buat apa kita cari kasih dunia? Kasih yang luar biasa mengasihi kita, katakan amin. Ya kan? Yang kebas tadi itu sudah menerima kasih daripada Tuhan. Udah kan, saya ngomong kamu ketemu harus peran atur kok ke dokternya gimana? Diantar sama apa? Wes periksa bareng. Loh, yang bawa dia ngatur itu juga mau periksa karena stroke. Yang dibawa ini mau stroke kan nanti kan? Tapi karena Tuhan punya rencana, jadinya sembuh semua, gitu kan? Sekarang udah sehat semua. Kan gitu. Kalau yang nuntun yang sehat, bawa ke dokter yang sehat biasa. Tapi lah si nuntun gering, si nuntun jalur gering, aneh kan? Itu dunia lihat, Tuhan yang nolong. Amin. Nah, kita ini dipakai Tuhan seperti itu. Kalau orang lihat seperti ini, oh iya, Kristus itu hidup. Amin. Kalau yang bawa orangnya sehat, ya pantas yang bawa sehat. Tumpaknya mobil menaik, enak. Ini enggak. Sing bawa, sing perlu kontrol, sing dibawa sakit, naik sepeda motor. Sakti dong. Orang mau sing numpak sepeda motor, betul kan? Padahal orang biasa di dunia mewek, gitu kan? Kok ini loro, dituntun, sampai kimpi-kimpi, dan macam ini tidak sepeda motoran, betul kan? Ini loh Tuhan kita. Jadi kita tuh harus melakukan hal seperti itu. Ya. Jadi yang kedua, memiliki karakter Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, melakukan perbuatan baik. Galatia 6:9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini perhatikan. Perbuatan baik, kita harus melakukan perbuatan baik. Apapun perbuatan yang kita lakukan harus membuat baik. Baik bukan untuk diri kita loh, baik untuk orang lain. Baik untuk diri kita gampang. Bapak Ibu gampang, punya duit kasih orang 11.000. Mesti senang mulai. Terima kasih ya Allah, kita merasa baik ngasih duit 1.000. Bukan itu. Perbuatan baik itu bukan baik untuk diri kita, sih baik untuk orang lain. Nah, perbuatan baik ini hati-hati. Karena perbuatan baik yang kita lakukan, hati-hati ada motivasi di baliknya kita. Dan Tuhan katakan apa? Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kalau kita berbuat baik, kita memiliki kasih berbuat baik. Karena kita tahu bahwa kasih Kristus ada di dalam diri kita. Dan kita melakukan dengan tulus tanpa kita membutuhkan balasan atau sanjungan atau kehormatan dalam macam itu yang Tuhan mau. Dan itu hati-hati harus kita jaga. Karena itu bisa membuat melenceng kalau kita punya motivasi. Amin. Saya dulu punya teman sepelayanan. Itu juga gitu. Wah, kalau di gereja ya pemain musik dia nggak pakai seragam.
seragam kabeh. Aku sih tak belino, ini tak belino kabeh. Tapi tujuannya apa? Dia minta dihormati. Minta dihormati, minta disanjung-sanjung. Yang terjadi apa? Enggak jadi apa-apa di pelayanan kita. Untuk pelayanan aja sendiri. Nah, hati-hati kita perhatikan itu. Enggak jadi apa-apa. Padahal sudah pejabat gereja, enggak jadi apa-apa. Di gereja sana ditolak, gereja sana enggak ditolak. Karena motivasinya seperti itu. Nah, kita orang-orang yang dulu dikasih seragam-seragam segala macam, justru pelayanannya lebih luar biasa karena dia diberi seragam. Ini dia berkata, Tuhan terima kasih kok saya punya seragam, melayani lebih giat tadi. Lalu aku tinggi daripada yang kayak seragam. Betul. Di mata Tuhan lebih baik yang terima seragam daripada yang memberi. Hati-hati. Ya, jadi motivasi kita dalam berbuat baik itu kita hati-hati. Jadi 3 hal ini saya sampaikan ke jemaat GBN Sampel sore hari ini. Jaga iman kita, jaga perbuatan kita. Jadi jangan kita cuma iman toh mati, perbuatan toh mati. Kalau iman ditambah perbuatan itu jelas kan? Jadi jangan sampai lagi kita punya pemikiran sing penting beriman. Besok selamat ketemu Tuhan Yesus. Iya, selamat ketemu Tuhan Yesus. Kayak Tuhan Yesusnya pas mencet. Lihat Tuhan Yesus yang gede surga yang bleset, gitu kan? Karena kita Tuhan Yesus bisa ke alam apa neraka bisa ke neraka kan? Gitu kan? Kalau kita sudah di surga tidak bisa ke neraka. Kalau di neraka tidak bisa ke surga. Lihat Tuhan Yesus mencet yang neraka ketemu. Tapi Tuhan Yesus di surga ya nggak ketemu. Di mana sekarang? Ya, itu firman Tuhan yang saya sampaikan dan percaya. Ini adalah firman Tuhan yang datangnya kepada kita menjadi berkat bagi kita semua. Katakan amin ya. Mari kita berdoa dan kita lagi akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita berdiri. Kita minta pemain musik kalau ada musik mau tolong dipersiapkan, tapi saya mau berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan mendidik kami, memberi pengertian kepada kami, sehingga kami semua yang ada di tempat ini kami mengerti. Kami orang-orang beriman karena kami datang di tempat ini, Tuhan. Tapi Tuhan memberi pengertian lebih. Bukan cuma iman, tapi perbuatan-perbuatan yang kami lakukan harus seturut dengan iman kepada-Mu, Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan selalu menyertai kami, menuntun kami, sehingga kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman kami. Karena kami akan percaya Roh Kudus senantiasa akan memberi nasihat yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan, tolong ampuni segala dosa kesalahan kami. Biarlah kami kudus, kami layak untuk melakukan perjamuan kudus. Dan hamba-Mu juga mengurapi untuk pelayanan perjamuan kudus. Biarlah mereka kudus, mereka layak untuk melayani perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Silakan. Kalian terbesar dalam hidup.
terpujilah Tuhan bahwa sore hari ini kami bisa masih mengangkat tangan kami, yang tangan kami membawa roti ini Tuhan yang persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami mengucap syukur apabila perjamuan kudus masih kami lakukan pada sore hari ini. Kami percaya semua ini karena penyertaan-Mu, semua ini karena kasih-Mu. Sehingga kami ada di tempat ini, kami menerima perjamuan kudus. Dan kami percaya dengan iman kami bahwa tubuh-Mu yang hancur untuk memulihkan kehidupan kami. Kami yang dulu hancur karena dosa, karena kami hancur karena perbuatan-perbuatan kami yang tidak benar di hadapan-Mu, Kau telah tebus, Kau telah pulihkan. Dan kami percaya segala kelemahan tubuh kami pun Tuhan telah sembuhkan. Tuhan telah memberikan kekuatan. Percayalah jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa kesembuhan ilahi ada dalam hidup kita. Kita akan sembuh karena penyertaan Tuhan. Kita akan dipulihkan dari segala kelemahan kita. Firman Tuhan katakan, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Segala anggur ini anggur ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Anggur ini adalah anggur penuh kuasa yang memampukan kita dengan kuasa Kristus mengalahkan kuasa-kuasa dunia yang telah membelenggu kita. Kita lepas dari segala kuasa kelemahan, kuasa kutuk, kuasa apapun juga dalam nama Tuhan Yesus, dan percayalah saat ini dalam diri kita hanya ada kuasa Kristus, kuasa yang luar biasa, kuasa yang senantiasa menyertai dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kristus. Pada pusat ini tingkat-tingkat langit terbuka, kita diberkati. Lepas dari segala kelemahan, lepas segala kelemahan, karena saat ini juga Tuhan akan membebaskanmu. Buka hatimu, percaya, hidup dalam iman, lakukanlah perbuatan sesuai dengan imanmu. Maka akan melihat tingkat-tingkat langit terbuka. Kau akan melihat Roh Kudus senantiasa ada dalam hidupmu. Roh Kudus akan memberikan hikmat, Roh Kudus akan memberikan kuasanya, pertolongan yang luar biasa. Sehingga percayalah, mulai saat ini sampai selama-lamanya, hidup kita dalam tangan Tuhan, hidup kita dalam kuasa Tuhan, dan kita hidup dalam kemenangan karena kuasa Kristus. Yang percaya
doanya juga percuma. Puasa juga harus berdoa, juga membaca firman Tuhan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita ada Zoom jam 4 sore, setiap jam 4 sore unit yang sama juga untuk berdoa dan berpuasa bersama-sama. Dan hari Rabu kita tugas lagi di tempat ini. Yang mau bergabung persilakan untuk datang di tempat ini jam 4 sore. Kita akan juga akan berbuka puasa bersama juga hari ini. Hari Jumat kita ada latihan dan juga ada latihan musik dan juga untuk persiapan untuk hari Minggu. Silakan Bapak Ibu yang ada anak cucunya mau belajar musik, di sini ada keyboard, ada gitar, ada drum. Boleh sama-sama kita belajar, membekali diri kita untuk bisa melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Itu aja komen dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Adrian untuk pelayanannya sore hari ini, sangat memberkati kita. Saya mengutip beberapa tadi firman yang disampaikan bahwa kehidupan kita harus memiliki karakter Kristus. Amin Bapak Ibu. Memang tidak mudah, tapi hari demi hari hidup kita diproses untuk tetap mengiring Tuhan dalam kerendahan hati, memiliki kerohanian yang takut akan Tuhan tentunya hari demi hari. Amin Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Berikan salam kiri kananmu, Tuhan memberkati, sehat selalu. Amin. Kami memuji kebesaran wajah Tuhan. Sebelum kita pulang, mari kita angkat tangan kita berdoa. Terpuji namamu Bapa, kami ucap syukur, kami telah beribadah kepadamu, kami telah memuji memuliakan namamu, kami telah berkati dengan firman Tuhan, dan saat ini kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami berdoa untuk seluruh yang melayani sepanjang sore hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kepercayaan lebih kepada semua yang melayani, mereka dipakai Tuhan lebih lagi. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kuasa, Tuhan memberi hati seorang hamba, hati seorang bapa untuk melayani. Dan kami percaya pelayanan mereka semakin hari akan semakin menjadi berkat bagi mereka.
Dan juga kami berdoa untuk seluruh koordinator yang ada di tempat ini, juga gembala di gereja ini, biarlah Tuhan memberi hikmat, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, sehingga dapat mengembalakan dengan melayani di gereja ini semakin hari semakin lebih baik. Dan percayalah jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa gereja ini akan dipakai Tuhan menjadi gereja yang membawa jalan keluar bagi banyak orang. Sehingga tempat ini akan dipenuhi jiwa-jiwa baru, bahkan dibutuhkan tempat yang lebih lagi. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera sukacita. Percayalah kepada Tuhan, sumber kehidupan kita yang senantiasa menyertai kita mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat Tuhan, katakan amin. Amin ya, medali minggu. Ya, selamat medali minggu. Iya, terima kasih. Budi. Ya. Terima kasih. Sama nggak kontak kok. Ayo Tuhan dikasih ya. Ya cik. Sama. Tapi masih ingat dia. Iya, lama tuh kan. Jadi ambil aja.